Semua orang tahu kalau sumber daya alam yang kemudian ada di Indonesia itu banyak sekali, tapi di satu sisi pemerintah lebih memilih untuk menaikkan pajak karena ini cara yang instan agar kemudian pendapatan negara bertambah. Dan pertanyaannya adalah sampai kapan pemerintahan kita terus bergantung kepada pendapatan pajak? Beban yang sangat besar. Di satu sisi negara kita kaya akan sumber daya alamnya, tapi pemerintahan kita rasa-rasanya kekurangan inovasi. Hai korban ghosting, bagaimana kemudian perasaan kita ketika kita sedang digantung? Ini kan penuh dengan ketidakpastian, dan sampai kapan kita akan terus tergantung tanpa kepastian gitu kan? Sampai kapan kita terus menggantungkan diri kita kepada orang lain gitu? Sehingga akhirnya mau tidak mau kita tetap harus berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin bergantung kepada orang lain lebih menyenangkan, lebih menenangkan, dan lebih untuk kemudian akhirnya kita bisa melakukan banyak hal gitu. Karena pada akhirnya kita bisa santai-santai, kita bisa menikmati berbagai macam hal gitu kan, karena semua hal dikerjakan oleh mereka gitu, oleh orang-orang yang kita gantungi. Ini kan dikira jemuran yang terus menggantung tanpa tahu kapan akhirnya dia basah, tanpa tahu akhirnya dia kering gitu kan. Kalau gak diambil-ambil, ini kan nanti jadi jemuran yang terus-menerus ada di bawah sinar matahari gitu kan, panas hujan, hingga akhirnya dia akan menjadi suatu sampah. Hal ini sama dengan proses yang kemudian ada dalam negara kita. Negara kita itu penuh dengan kekayaan sumber daya alam. Semua mengaku itu dan semua sadar tentang itu. Tapi ternyata negara terus bergantung pada pajak. Ini kan sama halnya kayak kita nih kaya raya, sumber daya alamnya banyak. Tapi kenapa kita fokus kepada pemerasan kepada rakyat? Semalam macam tentang hal yang kemudian akhirnya merugikan rakyat gitu kan. Mungkin kita mengira bahwa PPN ini hanya naik 1% gitu kan. Tahun lalu kan atau sebelumnya itu kan 11%. Sekarang itu dinaikkan 1% menjadi 12%. Ini kan sebenarnya tidak berdampak signifikan lah gitu. Hanya 1%, apalah 1% ini kan. Tapi dari hal ini, dari keputusan ini, dari kebijakan ini, kita akhirnya melihat bahwa negara dengan sumber daya alamnya yang begitu banyak, dengan sumber daya alam yang begitu luas, ternyata tidak mampu untuk mengelola dan lebih senang untuk kemudian bergantung kepada pajak. Kita tahu bahwa pajak ini salah satu pendapatan terbesar yang kemudian ada dalam APBN kita gitu. Sehingga kalau akhirnya pajak ini bermasalah atau pajak ini terjadi berbagai macam ketidakpatuhan rakyat gitu kan, ini bisa berdampak terhadap APBN yang kemudian dihasilkan oleh negara. Karena ini salah satu penunjang terbesar dari APBN gitu. Maka akhirnya yang kemudian dinaikkan oleh pemerintah, sebenarnya pemerintah ini kan tidak mendapatkan hasil yang cukup signifikan dari 1% itu. Tapi dampak kepada masyarakat itu sangat luas gitu. Oke lah kepada orang-orang yang akhirnya punya perusahaan, orang-orang yang akhirnya punya usaha gitu kan. Tapi satu ketika juga akan berdampak pada masyarakat yang akhirnya mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Ini bayangkan bagaimana kemudian akhirnya kenaikan-kenaikan harga itu akan terasa gitu. Sehingga dari berbagai macam hal ini seharusnya kita melihat bahwa dampaknya tidak terlalu signifikan kepada pendapatan negara, tapi kepada rakyat ini menjadi beban yang sangat besar. Di satu sisi negara kita kaya akan sumber daya alamnya, tapi pemerintahan kita rasa-rasanya kekurangan inovasi untuk kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang itu untuk kemudian menjadi salah satu pendapatan negara terbesar gitu. Ini malah terus bergantung kepada rakyat. Kita repot gitu, kita milih orang untuk menjadi pemimpin, pemimpin itu memilih pejabat-pejabatnya ya kan, untuk kemudian akhirnya memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, tapi pada akhirnya harus kita juga yang kemudian memberikan biaya-biaya itu agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ini kan repot jadinya gitu, kalau pada akhirnya semuanya beban ini terus kepada rakyat gitu. Ketika nanti pemimpinnya salah, rakyat yang salah. Ketika nanti berbagai macam kebijakan-kebijakannya tidak baik, ya suruh siapa nanti milih pemimpin yang ini gitu. Ini kan rasa-rasanya semuanya dikembalikan kepada rakyat. Rakyat ini sudah punya beban yang banyak, kok masih dikasih beban pajak? Beban pajak ini tidak hanya berdampak kepada orang-orang yang punya usaha, tapi juga berdampak pada mereka yang akhirnya sebagai konsumen. Kan konsumen itu adalah masyarakat. Lah, khawatirnya adalah nanti terjadi berbagai macam kekurangan-kekurangan sumber daya manusia yang akhirnya ingin memberikan berbagai macam pembelian-pembelian terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Ini kan repot nanti.
harga semakin naik, masyarakat gajinya gitu-gitu aja, kemudian dari berbagai macam hal ini, kebutuhan-kebutuhannya juga akan semakin naik, semuanya terus melonjak. Sedangkan masyarakat, ya dengan begitu-begitu saja, maka satu yang kemudian akhirnya nanti akan diminta atau akan diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah adalah tentang ketidakpercayaan. Ini akan terjadi semacam penurunan trust kepada pemerintah ketika akhirnya berbagai macam kebijakan-kebijakan ini cukup dirasa sangat membebani gitu. Oke, kita hanya melihat bahwa ini hanya 1% tidak signifikan. Ngapain harus diangkat, ngapain harus dinaikkan gitu. Sedangkan sumber daya alam kita ini banyak, ada nikel, ada emas, uranium, banyak lah gitu. Tapi kenapa akhirnya pemerintahan kita malah tidak memikirkan sumber daya alam ini akan dikelola dengan baik sehingga masyarakat mendapat kesejahteraan, tapi terus bergantung kepada pajak? Maka pertanyaannya, sampai kapan pemerintah terus bergantung kepada pajak? Sampai kapan negara ini terus bergantung kepada rakyatnya? Sedangkan sumber daya alamnya itu sangat banyak dan sangat luas. Sampai kapan diriku akan bergantung kepada kamu ketika suatu saat nanti kita berhubungan, tapi satu saat saya akan kehilangan dan tidak bisa berdiri sendiri? Ini kan repot akhirnya gitu kan. Dan ini akhirnya terjadi lempar-lemparan. Wah, ini bukan kebijakan pemerintah, itu kebijakan DPR. Ini kan akhirnya kita ingin buat satu kebijakan tapi gak mau mengakui kalau kebijakan itu kita yang buat gitu. Kalau kebijakan itu ya kita yang kemudian akhirnya menekan dan memutuskan kebijakan itu. Sama-sama lempar tangan. Kemudian akhirnya dengan berbagai macam kenaikan-kenaikan ini juga diberi diskon. Ini kan semacam kita diberi diskon 2 bulan tapi akhirnya selama terus menerus setelah itu kita akan merasakan semua perubahan-perubahan itu. Oke. Masyarakat atau pemerintah sebenarnya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak secara instan sehingga pajak ini dinaikkan. Sebenarnya sisinya di situ saja. Sehingga satu-satunya yang kemudian paling cepat untuk kemudian mendapatkan penghasilan itu ya pajak gitu. Apalagi gitu kan. Kalau kita berpikir soal pengembangan sumber daya alam gitu kan, pengelolaan sumber daya alam agar kemudian itu bisa dirasakan kesejahteraannya dan masyarakat semua bisa mendapatkan dampak dari keadaan sumber daya alam ini, itu kan lama prosesnya gitu, panjang gitu. Sehingga yang paling instan adalah pajak. Makanya pemerintah daripada memikirkan tentang pengelolaan sumber daya alam, lebih baik kita naikkan pajak aja, lebih cepat dan lebih efektif serta efisien. Uangnya banyak yang mereka dapat gitu kan. Kemudian waktunya juga singkat, jadi sederhana saja gitu. Makanya kemudian akhirnya yang dinaikkan adalah pajak, bukan tentang pengelolaan sumber daya alam yang banyak dan luas, dan ini yang kemudian tidak dimiliki oleh negara lain. Sehingga akhirnya dari berbagai macam kejadian-kejadian, kebijakan-kebijakan ini, kita rasa-rasanya kalau pengen boleh untuk kemudian bilang kenapa pajak ini harus dinaikkan sedangkan sumber daya alam kita banyak, rasa-rasanya kita tidak bisa kemudian untuk mengelola sumber daya alam itu agar kemudian berdampak kepada masyarakat. Semua orang tahu kalau sumber daya alam yang kemudian ada di Indonesia itu banyak sekali, tapi di satu sisi pemerintah lebih memilih untuk menaikkan pajak karena ini cara yang instan agar kemudian pendapatan negara bertambah. Dan pertanyaannya adalah sampai kapan pemerintahan kita terus bergantung kepada pendapatan pajak? Sedangkan APBN ini sebenarnya juga bisa disumbangkan oleh BUMN. APBN ini juga bisa disumbangkan oleh pendapatan-pendapatan lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Tapi bagaimanapun itu, kebijakan ini terus harus kita lihat agar kemudian di tahun 2025 ini, di bulan depan ini, kita akan merasakan bagaimana kemudian PPN itu akan dirasakan. Dan banyak penolakan-penolakan yang terjadi, tapi pada akhirnya pemerintah tetap akan tutup telinga seolah-olah tidak terjadi suara apa-apa. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.